Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasa ala ta'amal at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalal al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kulli thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa abta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Yang selanjutnya mari kita baca. Ada adab orang yang berpuasa. Kemarin sudah kita bahas, di antara adab orang berpuasa adalah menjaga lidah dari bohong, ghibah, dan berbicara yang tidak perlu-perlu. Juga menjaga mata dan telinganya dari mendengar dan melihat apa yang tidak halal, dan tidak futul, tidak kepo, tidak mau tahu aja urusan orang. Ini orang lagi puasa, kurangi. Makanya usahakan selama Ramadan kurangi penggunaan medsos ya. Puasa dulu medsosnya, puasa dulu main handphonenya. Mari kita, kalaupun mau main HP yang baik gitulah, baca Quran boleh ya, baca Quran di HP nggak apa-apa. Kalau memang ada mushaf ya mushaf lebih afdal gitu. Selanjutnya, tapi saran saya kurangi menggunakan medsos pada saat Ramadan, karena itu sekuat-kuatnya kita pasti kebawa juga. Kadang-kadang komen-komen yang kurang baik akhirnya kepancing padahal kita lagi puasa. Coba dikurangi dulu, puasa dulu. Selanjutnya wa kadzalika, begitu juga adab orang yang berpuasa adalah ayyahfadha batnahu an tanawulil harami wasyubhati. Orang yang berpuasa juga agar menjaga batnahu antana wulil harami wasyubha, menjaga perutnya daripada memakan makanan yang haram dan makan makanan yang subhat. Wa khususan indal iftari, dia mestinya bersungguh-sungguh dengan sangat, yajtahidu jiddan, bersungguh-sungguh dengan sangat, dengan sekuat tenaga, alla yuftira, agar tidak sekali-kali dia membatalkan puasanya, illa, kecuali alal halali, dengan makanan yang halal. Ini penting sekali. Qala ba'dus salafi, berkata sebagian ulama salaf, idza sumta, apabila engkau berpuasa, fandur, maka lihatlah, perhatikanlah, ala ayyi syai'in tuftiru, dengan apa kamu berbuka, wa indaman tuftiru, yang kedua, dengan siapa kamu berbuka. Ini perhatikan, isyaratan ilal hassi ala taharri wal ihtiyati fi ma yuftiru alaih. Ini merupakan isyarat. Isyarat apa? Ilal hassi, agar kita memperhatikan, atau perintah. Perintah apa? At-tahari wal ihtiyat fi ma yuftiru, agar kita berhati-hati ya. Berhati-hati, memperhatikan betul ya, ihtiyat fi ma yuftiru, terhadap apa yang yuftiru,
yang kita batalkan alaihi atas puasa kita, ya, atau atas makanan yang kita makan untuk berbuka. Ini sampai kayak begitu tuh adabnya para salaf, kayak begitu, ya. Idza sumta fandur ala ayyi syai'in tuftir wa inda man tuftir. Kalau kamu lagi puasa, tolong lihat bukanya pakai apa, ya, sama siapa. Nah, ini juga penting, ya. Jangan asal makan, sayang-sayang puasa kita, ya. Udah kita nahan lapar dari terbit fajar, begitu saatnya kita berbuka, kita makan, bukanya nggak diperhatikan. Buka pakai barang yang haram, waliyadzubillah, atau buka pakai barang yang subhat, masya Allah. Jangan sekali-kali. Kalau di atas disebutkan ilaman, ya, sama siapa, atau indaman tuftir, kamu diajak bukanya sama siapa? Jadi kalau orang lagi puasa, perhatikan diajak buka bersama, yang ngajak siapa? Ya, yang ngajak buka bersama itu orang yang kira-kira waro, enggak. Artinya orang yang waro, yang tingkat kehati-hatian makannya bagaimana? Ya, jangan asal makan. Ini kita lagi puasa nih, diajak makan sama orang. Kita tahu nih orang cari rezekinya rada-rada sembarangan nih, ya, sembrono nih orang nih, dagangnya curang. Alafu misalnya dia pejabat tapi dia terkenal orang yang rakus, pejabat yang suka korupsi nih, nggak bersih nih orang nih. Kita lihat tuh, kita tahu tuh track recordnya, kita tahu tuh ini orang bangsa rakus juga nih, duit apa aja disikat nih, ya. Dia ngundang buka bersama di rumahnya. Tahan dulu, biar kata dia nyediain makanannya yang enak-enak, lihat dulu. Kita tahu nih orang nyari rezekinya rada-rada kurang rapi nih. Tahan, jangan asal masuk. Sayang-sayang puasa kita. Paham gak? Apalagi yang ngundang, maaf ya, aku minta. Seorang yang tukang meres orang, tukang malak orang, suka neken orang, suka makan riba. Ini rentenir nih, terkenal nih orang rentenir nih, ya. Suka minjemin duit orang, tapi bunganya tinggi banget. Tuh ada tuh di kampung-kampung begitu, hati-hati tuh. Ya, kadang-kadang di saat orang pada susah begini nih, ini orang-orang kayak yang akhlaknya nggak bener pada datang ke kampung-kampung nawarin pinjaman tuh, ya. Minjamnya 1 juta, nerimanya udah 800, katanya 200 buat administrasi, gantinya 1 juta berapa? 500. Kok tahu? Dengar ya, hati-hati tuh. Orang yang suka makan riba, tahu-tahu di bulan puasa dia ajak kita buka bersama, cari-cari deh alasan gimana. Kalau terpaksa banget, misalnya terpaksa banget, ya kita bawa makanan aja sendiri dari rumah. Bawa makanan aja gimana ke caranya? Ya, kalau terpaksa harus, kalau nggak datang begini, ya udah kita bawa aja, kantongin aja deh korma dah dari rumah, 7 butir gitu kan. Kan ada korma, ya pora-pora aja dah. Ya, jadi jangan asal makan, ini adab. Imamul Haddad ngajarin begitu. Pakai apa bukanya? Yang kedua, dengan siapa? Awas, hati-hati, jangan rakus. Kenapa? Karena makanan yang halal, makanan itu sangat amat menentukan terhadap diri kita. Baik menentukan dalam kualitas ibadah kita ataupun menentukan dalam akhlak kita. Ya, terutama dalam saat berbuka. Disebutkan di dalam kitab Minhaj,
Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di pasal yang keempat, fi fawaidi aklil halal wa samratihi fil hal wal ma'al. Ya, orang yang makanannya halal, kata beliau, pertama, al-inhadu li ta'ati wal ibadah. Kalau orang makanannya sehari-hari halal, diperhatikan betul kehalalannya, ya, pokoknya dia lebih baik mati kelaparan daripada harus makan barang haram. Diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi yang setiap habis sholat subuh dia pulang lebih awal, nggak ikut berzikir sama Rasulullah, nggak ikut doa. Tiap subuh begitu. Satu waktu ditanya sama Rasulullah, kemana si fulan? Ya Rasulullah, dia kalau habis subuh assalamualaikum langsung pulang duluan. Kenapa dia begitu? Apa dia udah nggak mau berzikir bersama saya, bukan, atau apalah? Deh, besok kita ada sahabat yang ikutin kalau dia pulang tuh ngapain dia pulang buru-buru. Coba perhatikan. Akhirnya pas yang berikutnya, nih sahabat pulang di duluan, di belakang ada yang ikutin. Oh, begitu diikutin ternyata orang ini pulang nggak masuk rumah, dia mengutin buah korma yang ada di halaman rumahnya, kumpulin dapat 1 ember, lalu dianterin ke tetangga rumahnya. Dah balik tadi. Pas bagian besoknya selesai itu ditanya sama Rasulullah langsung, kenapa kamu? Ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil. Tetangga saya yang Yahudi punya pohon korma. Pohon korma itu persis ada di perbatasan antara tanah saya dengan tanah dia. Nah, kalau lagi musim kurma itu matang, banyak kurma yang jatuh dan jatuhnya ke pekarangan saya, ke halaman saya. Saya takut nanti anak saya yang masih kecil ngelihat ada kurma pada jatuh di halaman rumah, dianggap punya dia, terus dia makan. Saya takut keluarga saya makan barang yang bukan haknya, makanya saya pulang lebih awal, saya kumpulin itu buah kurma, saya balikin ke yang punya Yahudi tadi. Masya Allah, saking takutnya makan barang yang bukan miliknya, sampai kayak begitu. Hati-hati betul. Akhirnya itu pohon kurma dibeli sama Rasulullah, melalui para sahabat dibeli. Ditawar berapa aja nggak dijual, nggak ditawar, dia tawar di harga sekian, ditaikin lagi sama si Yahudi ini. Ditawar sekian, ditaikin lagi harganya. Akhirnya sampai harga yang boleh dibilang nggak masuk akal tuh harga pohon kurma itu. Akhirnya dijual juga. Si Yahudi berpikir dasaran pohon kurma ada tetap di kebun di tanah saya. Ya. Tapi dengan mukjizat Allah, setelah itu pohon kurma dibayar, bergeser itu masuk ke pekarangan itu sahabat. Ini sahabat begitu, hati-hati betul. Wajar kalau kualitas ibadahnya bagus. Para salaf juga begitu. Saya jadi ingat cerita guru saya, Habib Abu Bakar. Coba ini udah langka kayak gini. Beliau lagi kecil dulu, lagi nungguin oplet gitu. Kemudian ngadem sama uminya, beliau ngadem di bawah pohon di pinggir jalan. Sama uminya, dia lagi ngadem, pohon panas terik, dia ngadem di bawah pohon, ditarik sama uminya. Jangan ngadem di situ. Kenapa sih? Kan ini panas, kata beliau gitu. Deh, gak usah banyak tanya. Nah, setelah gitu, uminya temuin sama yang punya pohon. Ibu minta halalnya, minta ridhonya. Tadi siang waktu pas panas matahari, anak saya numpang ngaub, kalau orang Betawi bilang ya, numpang ngadem di pohon,
depan rumah ibu. Coba cuman ngaup sebentaran doang, cuman ngadem sebentaran doang, minta halalnya. Ini kan betul-betul udah waro. Kalau kita kadang-kadang sembrono, ada pun jamu di pekarangan orang main sabet aja. Bagaimana anaknya mau jadi pada soleh? Bandring gitu. Diapain Lam? Dibandring. Aduh. Kadang-kadang bahasanya gresek aja. Ketahuan buahnya masih banyak, main gresek aja. Orang Betawi kan zaman dulu gitu. Kalau orang habis mesti rambutan, itu nggak sampai habis kan. Yang di ujung-ujung tuh kan susah tuh metiknya tuh. Nah, itu namanya gresek gitu kan. Ketahuan buahnya masih banyak, udah ngomong gresek aja. Ya. Saya ingat lagi kecil tuh gitu tuh. Tuh ada tanah lampuh tuh. Tanah lampuh situ tuh. Itu kan kalau lagi panen kacang tuh dicabutin kacang. Kita anak kecil tuh kan pohon kacang udah dicabut, nggalihin kacang yang nggak keangkat tuh di tanah digalihin. Pakai kaleng susu, dibolongin, di bawahnya dikasih bara. Kacang yang boleh gresek ditaruh di situ diputer. Jadi barahnya nyala, kacangnya matang. Itu nggak ada lagi sekarang tuh. Itu nggak ada mau lagi kayak gitu tuh. Itu cerita tahun 70-an tuh. Anak sekarang maunya beli aja semua deh. Itu gresek atau itu kaleng susu yang dikasih bara, arang, kemudian dikasih tali, kacang yang boleh gresek dimasukin, ditaruh di atasnya, diputer. Matang makan. Kreatif, anak dulu tuh si bolang semua. Tapi itu udah nggak diambil, memang sudah dalam tanah gitu kan. Tapi itu juga sebetulnya jangan, kalau yang warok nggak boleh. Ya, kalau kita warok yang bukan hak kita jangan, nggak boleh. Ya, hati-hati betul. Ya. Yang pertama al-inhadu lit-ta'ati wal ibadah. Ya. Orang yang makanannya halal maka akan inhad. Inhad itu artinya tumbuh, bangkit, semangat ya. Nahdoh ya. Nahdotul ulama, kebangkitan para inhad. Jadi bangkit, taat wal ibadah. Ketaatan dan ibadahnya jadi semangat. Kalau makanannya halal. Kenapa orang lagi puasa ibadahnya semangat? Karena dia menjaga makan. Makanannya halal. Kalau orang lagi puasa makanannya nggak dijaga, ya udah nggak ada semangatnya ibadah. Baca Quran males. Sholat tarawih berat bener. Apalagi tarawih imamnya rada-rada lama lagi. Wah, Iqbal semalam imamnya hebat. Ustadz Iqbal Fikri. Enak tuh imamnya. Ini kita gantian ya. Iqbal banyak yang pada terkesima kalau direkam itu. Ustadz Iqbal Ramadan. Ya. Majlis Rasulullah. Nah, ini fanatisme ini. Fanatik yang luar biasa nih. Ya, kalau orang makanannya halal maka akan membangkitkan semangat dalam ketaatan dan semangat dalam beribadah. Itu satu. Fafil athar man akala al-halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Wa man akala al-harama asat jawarihuhu sya'a man am aba. Ada di minhaj. Ya. Man akalal halal, siapa orang yang makan makanan yang halal maka ata'at jawarihu, anggota badannya otomatis akan cenderung kepada ketaatan. Sa'am aba, mau tidak mau otomatis gitu lah. Energinya dipakai buat yang baik-baik karena sumber energinya halal. Maka tangannya pengennya berbuat baik, mulutnya bicara yang baik, matanya melihat yang baik, telinganya mendengar yang baik. Kenapa? Sumber makanannya
kakinya pengennya melangkah ke tempat yang baik, tangannya kepengennya melakukan yang baik. Itu tadi, karena sumber energi dia yang bikin organ ini bergerak halal. Ya, man akalal halal atau jawarihu sya'a amara. Siapa orang yang makan makanan halal, maka anggota badannya akan condong kepada ketaatan dalam beribadah, sya'a am aba, mau tidak mau. Sebaliknya waman akalal harama asad jawarihu sya'a am aba. Ya. Siapa orang yang memakan makanan yang haram, asad jawarihu, maka anggota badannya akan condong kepada kemaksiatan. Asad, dia akan bermaksiat. Jawarihu, anggota badannya. Karena sumber energi yang dia makan haram, maka matanya kepengennya ngelihat yang haram-haram. Mulut ngomongnya pengen yang haram-haram. Ini mulut kerjaannya caci maki orang, aja nyakitin orang aja. Yang keluar dari mulutnya kalau nggak gibah, bohong. Kalau nggak bohong, fitnah. Kalau nggak fitnah, ngomel. Bikin orang tersinggung. Hati-hati. Kenapa tuh? Makanannya, sumber energinya. Mata pengennya maksiat aja. Punya HP dipakai buat maksiat. Padahal di HP itu ada Al-Quran, ada sholawat, ada burdah, ada apa lagi? Hah? Ada Nailul Hidayah ada? Bisa di itu? Oh, PDF. Ya. Bisa baca Yasin Fadilah, bisa baca burdah, bisa baca ratib, bisa baca Quran. Ini yang dilihat. Aduh. Awas, hati-hati. Kenapa tuh yang mendorong mata kepengennya maksiat apa makanannya ya enggak halal. Kupingnya juga begitu, dengarnya pengen yang enggak baik, yang haram-haram. Jadi waman akalal harama, siapa orang yang makan makanan haram, asad jawarihu sya'a'am, maka anggota tubuhnya akan cenderung untuk bermaksiat mau tidak mau. Nah, seperti itu. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, aklul halal aslun kabirun wa la tazkul ibadatu wa yadharu atharuha illa idza kanatil luqmatu tayyibatan min ghairi subahin. Ya. Fal halalu kal asli lil ibadah. Asy-syai'u la yastaqimu illa idza salaha asluh. Ya. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an berkata, aklul halal aslun kabirun. Makan makanan yang halal itu merupakan pokok yang sangat besar. Prinsip dasar yang sangat besar. Ya. Wala tazkul ibadatu. Ibadah kita tidak akan dianggap sebagai ibadah yang baik. Wa yadharu atharuha, dan nampak pengaruh dari ibadah itu illa idza kanatil luqmatu tayyibatan, kecuali apabila makanan yang kita makan itu tayyibatan, baik. Jadi kalau makanan yang kita makan halal, betul halal, ya, baik halal bentuk atau apa zat makanan itu, atau halal dari sisi cara mendapatkannya, kan gitu. Nasi halal, zatnya nasi itu halal, semua halal, nasinya halal. Tapi kalau cara memperoleh nasi itu boleh mencuri, nasinya halal, tapi caranya haram. Itu maksudnya. Apalagi kalau zatnya memang sudah haram. Kayak lagi viral nih, ada orang kasih makan orang miskin pakai daging anjing. Masya Allah, jahat betul itu. Udah ketemu belum pelakunya?
Jahat betul itu orang. Ya. Kalau yang dikasih orang miskinnya bukan orang Islam sih masa bodoh. Tapi kalau yang sengaja dia kasih kepada orang Islam, pada orang Islam itu daging anjing haram, ini kejahatan ini. Ya, harus diusut, harus ditindak orang seperti ini. Gak benar ini. Ya. Memang ya karena mungkin mereka tahu cara merusak akhlak orang Islam, kasih dia makanan haram. Ya, cara merusak akhlak orang-orang Islam kalau keseringan makan barang haram, keseringan makan barang subhat, akhlaknya rusak, otaknya juga nggak bakal benar. Ya, makanya berbagai cara mereka mau merusak. Ibadahnya nggak ada pengaruhnya apa-apa. La tazkul ibadah wa yadhharu asaruha, nggak ada asar apa-apa. Illa kecuali idza kanatil luqmatu thayyibatan min ghairi subahin. Kecuali makanan yang dimakan itu tidak makanan yang thayyibah, yang baik, min ghairi subahin. Bukan barang subhat. Ini subhat aja masih kurang bagus gitu kan, apalagi haram. Makanya jangan dibiasain juga mengkonsumsi barang yang subhat. Man waqa'at fi subahat waqa'a fil haram. Ya. Orang yang terjebak dalam kesubhatan, lama-lama dia akan juga terjebak dalam keharaman. Ya. Hati-hati, warai mestinya. Jaga diri, hati-hati. Anak-anak kita jaga betul, jangan dibiasakan makan makanan yang subhat, apalagi makan makanan haram. Masya Allah, hati-hati. Susah bersihinnya, susah. Kalau udah terlanjur masuk ke badan ini makanan subhat atau makanan haram, bersihinnya harus susah betul. Nah, mumpung bulan puasa ya sudah, ya kita buka dengan yang halal, zat makanannya halal juga cara mendapatkannya, memperolehnya. Jadi ibadah itu nggak ada pengaruh apa-apa. Tidak jadi bersih tuh ibadah, la tazkul ibadatu wa yadhharu atharuha, tidak akan bersih tuh ibadah kita, tidak akan baik ibadah kita, dan ada asarnya, ada pengaruh positifnya, kecuali kalau kita yang melakukan ibadah, makanan yang kita makan, sumber energi yang kita makan untuk dapat melakukan ibadah adalah thayyibah, tidak subhat apalagi haram. Kenapa? Fal halalu, karena yang makanan yang halal itu kal asli lil ibadah, seperti pokok dalam ibadah. Pokoknya tuh modal dasarnya ibadah kita kalau mau bagus ya harus dengan makanan halal. Pondasinya gitu tuh, pondasinya. Wasyai'u, dan sesuatu itu la yastaqimu illa idza salaha asluh. Sesuatu itu bangunan misalnya tidak akan yastaqim, tidak akan berdiri kokoh kecuali apabila pondasinya kokoh. Sebagus apapun bangunan kalau pondasinya rapuh, hancur. Sebagus apapun ibadah kita, qiyamul lail sampai dari habis tarawih sampai menjelang subuh itu tahajud kagak habis-habis. Tapi habis itu sarapannya pakai barang haram, la asarofi, tidak ada pengaruhnya. Baca Quran terus tapi makanannya haram, tidak ada pengaruhnya. Puasa dari pagi, dari fajar sampai berbuka, bukanya pakai barang haram, nggak ada pengaruhnya. La tazkul ibadah wa la yadhharu asaruha, tidak akan menjadi bersih, tidak akan menjadi bagus ibadah kita, dan tidak ada pengaruhnya kecuali makanan yang kita makan halalan thayyiban, bukan haram, bukan makruh apalagi haram. Karena makanan itu adalah makanan halal itu adalah pondasi dalam beribadah. Bangunan tidak akan kokoh kecuali kalau pondasinya kuat. Jaga makan dulu. Usikum, jaga makan. Apalagi kita nih kira-kira nih
istri kita lagi hamil nih, itu kasih makannya yang betul-betul halal tuh. Nanti ada berikutnya. Yang berikutnya, makanan halal itu akan melahirkan generasi yang baik, yang soleh. Nah, ini yang penting, catatan. Perhatikan, ini penting sekali ini. Waraddu dirhamin min subhatin khairun min alfi darahim atau min alfi dirhamin yutasaddaqu bih. Saya ulangi. Raddu dirhamin min subhatin, menolak satu dirham min subhatin, dari yang subhat. Satu dirham subhat kita tolak. Orang kasih kita uang satu dirham. Mungkin kalau kita mah paling kecil itu berapa sekarang? 1.000 deh ya. Menolak 1.000 rupiah ya dari duit yang subhat khairun, lebih baik min alfi dirhamin, daripada 1.000 dirham yutasaddaqu bih, yang disedekahkan dengannya. Artinya apa? Sedekah 1.000 dirham nggak bisa membayar makan 1.000 rupiah dari yang subhat. Lebih baik kita menolak 1.000 rupiah yang subhat ketimbang kita sedekah 100.000 tapi 100.000 kita sedekah. Masih lebih baik kita menolak yang 1.000 tapi menolak yang subhat meskipun cuma 1.000 rupiah itu lebih baik daripada sedekah 1 juta. Menolak. Artinya lebih baik kita jaga diri kita dari yang subhat, apalagi yang haram. Maksudnya apa? Kan banyak orang yang melakukan pencucian uang, duitnya boleh nyolong, sebagian disedekain, dianggapnya kalau udah disedekain sisanya jadi bersih, palu bomenya. Enak baik kalau begitu mah. Kalau begitu mah enak ya. Korupsi. Sekarang yang paling gede kasus korupsi apa nih? Jiwasraya. Berapa triliun? 12 triliun. 12 triliun itu nolnya berapa? Udah pernah belum lihat duit 12 triliun? Duit ratusan ribu yang merah aja langka banget. Jarang-jarang ya. Kayak apa tuh duit 12 triliun? Triliun loh. Itu kalau dibeliin cendol kelelep di payung. Payung kelelep. Ini ada orang dia berprinsip kalau saya korupsi 1 triliun, yang sekian M saya sedekain, kan yang sekian lagi sisanya jadi halal. Enak aja, hukum dari mana? Bahlul, nggak bisa. Ya. Kita menolak 1.000 rupiah 1 dirham itu jauh lebih baik daripada bersedekah dengan 1.000 dirham. Apalagi dirham yang kita sedekahin. Dirhamnya masih di rumah sakit. Nah, dia lagi ngeliat nih, dia eliminasi dia. Ya, jadi begitu. Ini pentingnya kita menjaga makan, terutama saat kita sedang berpuasa. Ini belum kelar nih, masih ada 4 lagi pembahasan tentang makanan halal. Kita lanjutkan besoknya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana ikhtarafna wa annana
وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عدد آله وصحبه عداد تأسيس به والحمد لله في البدء والحمد لله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.